Pihak Istana menyebutkan pemeriksaan mantan Ketua DPR Setia Novanto oleh Kejaksaan Agung terkait kasus permufakatan jahat tidak perlu izin dari Presiden. Pokok perkara kasus ini dinilai tidak termasuk yang harus mendapatkan izin kepala negara. Upaya pengusutan kasus dugaan pemufakatan jahat mantan Ketua DPR Setia Novanto oleh Kejaksaan Agung mendapat lampu hijau dari pihak Istana. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Kejaksaan dapat langsung memeriksa Novanto untuk mengungkap kasus pencatutan nama Presiden dalam skandal PT Freeport. Pemeriksaan dimungkinkan karena pokok perkara kasus ini tidak termasuk yang harus mendapat izin Presiden. Ya, yang jelas sampai dengan hari ini kami sedang mengkaji surat R78 tertanggal 23 Desember tersebut dan nantinya apakah Jaksa Agung bisa langsung karena memang pokok perkaranya sebenarnya tidak termasuk hal yang diatur untuk izin Presiden. Karena setelah kajian itu. Kejaksaan Agung sejauh ini memang belum memanggil dan memeriksa mantan Ketua DPR Setia Novanto. Jaksa Agung M. Prasetyo menyebut bahwa pihaknya pada 23 Desember lalu telah berkirim surat kepada Presiden untuk meminta izin memeriksa Novanto. Memang dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD disebutkan aparat penegak hukum perlu mengantongi izin Presiden sebelum memeriksa anggota DPR. Namun dalam ayat 3 pasal ini juga dijelaskan bahwa izin dari Presiden tidak diperlukan jika yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana khusus seperti misalnya korupsi, terorisme, dan narkoba. Setia Novanto melakukan gerakan perombakan di tubuh fraksi Golkar di DPR RI. Perombakan diawali dengan menggeser Bambang Susatyo dari sekretaris fraksi dan Ahmadi Nur Supit dari posisi ketua Banggar fraksi Golkar. Meski ada pergeseran, Setia Novanto membantah adanya perombakan. Kisruh di tubuh Partai Golkar merembet ke tubuh fraksi Golkar di DPR. Pasca mundurnya Setia Novanto sebagai Ketua DPR, Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri, malah memberikan posisi strategis sebagai Ketua Fraksi. Belum lama menjabat sebagai Ketua Fraksi, Setia Novanto langsung melakukan gerakan pergeseran. Novanto dilaporkan mencopot Sekretaris Fraksi, Bambang Susatyo, dari jabatannya, dan digantikan dengan Ketua Komisi 3 DPR, Aziz Samsudin. Selain itu, Setia juga mengganti jabatan Ketua Banggar fraksi Golkar, Ahmadi Nur Supit, dengan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Kahar Muzakir. Pergantian tersebut menimbulkan reaksi negatif dari kalangan fraksi Golkar. Ahmadi Nur Supit menyayangkan Abu Rizal Bakri dan Novanto yang menghasilkan keputusan sepihak. Nah, disinilah saya hanya itu saja menyayangkan, saya tidak menduga begitu sebelumnya, bahwa apa yang saya kenal selama ini saudara Abu Rizal Bakri, ketua umum saya itu yang tadinya sangat hati-hati dalam menempatkan orang, apalagi di tempat-tempat strategis, kok sekali ini menempatkan orang-orang yang sudah dikatakan oleh masyarakat sementara ini sebagai orang-orang yang bermasalah begitu ya, masih kontroversial. Nah, ini akan membuat reaksi internal yang akan sangat keras terhadap kebijakan yang ini. Namun reaksi negatif itu hanya ditanggapi biasa oleh Setia Novanto. Novanto berdalih, rotasi dalam tubuh fraksi bukanlah keputusannya, melainkan keputusan bersama di dalam fraksi. Novanto pun mengaku telah mengirimkan surat resmi DPP. Jadi kita nggak ada perombakan apa-apa, kita tetap menjalankan sesuai programnya daripada pimpinan yang dulu. Pak Aziz diganti jadi Pak Aziz gitu? Oh, kalau itu keputusan daripada partai ya, saya ya selalu ikut aja keputusan partai. Surat dari DPP itu udah Pak? Sudah semuanya, sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Berbeda dengan Novanto, pimpinan DPR ternyata belum menerima keseluruhan surat fraksi Golkar. Wakil Ketua DPR Agus Ermanto menjelaskan hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat pergantian komposisi fraksi Golkar. Surat yang ada hanyalah pergantian antara Ade Komarudin dan Setia Novanto. Sekretariat juga belum melaporkan, di meja saya juga belum ada surat yang dimaksud tersebut. Jadi memang kami belum menerima surat apa-apa dalam hal ini untuk penggantian komposisi daripada fraksi.
Sepak terjang Setia Novanto sebagai ketua fraksi Golkar di DPR seakan membuka peluang menambah kekisruhan Partai Golkar. Ketidakjelasan pengurus partai membuat kegamangan di dalam fraksi Golkar di DPR. Jika hal ini terus berlanjut, maka tidak mustahil Partai Golkar akan ditinggalkan konstituennya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pertimbangan Partai Golkar akhirnya angkat bicara terkait teguran kubu Munas Bali terhadap dirinya. Akbar hanya menyarankan kepengurusan partai yang sah terbentuk melalui Munas. Akbar Tanjung menyayangkan teguran yang diberikan kepada dirinya dari Partai Golkar kubu Munas Bali setelah melakukan rapat konsolidasi nasional Partai Golkar. Sarannya untuk melakukan Munas dalam waktu dekat adalah bentuk pertanggungjawaban sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Akbar menganggap Munas perlu dilakukan dalam waktu dekat untuk mengisi kekosongan kepengurusan partai saat ini. Selain itu, jika Munas tidak dilakukan, ia khawatir Golkar tidak dapat ikut berpartisipasi dalam sejumlah agenda politik ke depan. Dan ternyata belum ada pengesahan. Konsolidasi di Bali itu salah satu diktum penting. Mereka akan minta supaya Menkumham mengesahkan. Berarti kan belum sah. Jadi kalau nanti melakukan Rapimnas dan ternyata belum ada pengesahan oleh Menkumham, berarti Rapimnas itu dilakukan oleh institusi yang belum sah. Secara tidak langsung atau secara langsung bisa diartikan Rapimnas itu juga produknya bisa dianggap tidak sah gitu.